Salam jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan. Baik, kita akan mulai bersama-sama untuk berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur padamu untuk pemeliharaan yang sempurna sehingga pada hari ini kami bisa kembali bersama dengan jemaat untuk menikmati firman Tuhan. Untuk itu berkati setiap kami, urapi setiap kami, supaya setiap kami boleh mendapatkan berkat dari pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, hari ini hampir seluruh dunia mengakui bahwa 2000 tahun yang lalu ada satu peristiwa yang besar terjadi, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini hampir seluruh dunia mengakui dan memperingati bahwa hari ini adalah memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, memperingati itu asal kata dari ingat, memperingati. Jadi ketika kita memperingati suatu peristiwa, maka kita sedang mengingat kembali atau mengingat kembali atau mengenang kembali suatu peristiwa besar yang pernah terjadi. Nah, dari peristiwa itu, ketika kita mengenang kembali, akan ada hal-hal yang dapat kembali kita pelajari, ya. Contoh misalkan, bulan lalu khususnya ibu-ibu memperingati Hari Kartini, ya kan? Semangat Kartini pada waktu itu tanggal 21 April ya, persis bulan yang lalu berarti ya. Itu semangat Kartini muncul kembali. Ibu-ibu pakai kebaya, pakai konde, ya. Itu yang orang Jawa. Kalau orang dari wilayah-wilayah lain tentunya pakai pakaian tradisional sesuai dengan tradisi mereka. Dan yang terpenting adalah semangat Kartini juga mengingat kembali perjuangan Kartini. Nah, bisa dievaluasi untuk hal-hal yang belum tercapai. Pada saat memperingati itu, ibu-ibu disemangati untuk kembali pada perjuangan Kartini itu. Nah, demikian juga pada hari ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu, saya awali dengan peristiwa yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat ketiga, lalu nanti saya lengkap ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9. Ia mengatakan demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai, orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Sekali lagi, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada hal-hal yang perlu kita ingat kembali melalui peristiwa itu. Yang telah kita baca bersama tadi, yang kita dengar bersama tadi. Hal yang pertama, di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, yang perlu diingat, yang pertama, ingat, jangan mengulangi kesalahan pola pikir murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya. Ayat ketiga dan ayat yang ke-6. Apa yang terjadi? Setelah 3,5 tahun, murid-murid diajar, ya, kuliah, diajar oleh guru besar yang namanya Tuhan Yesus. Mereka pagi, siang, sore belajar. Mereka hidup bersama dengan sang guru, mungkin makan bersama dan tidur juga satu ruangan, mungkin kalau di ruangan gitu ya. Lalu juga Tuhan Yesus mengajarkan bukan hanya teori, tetapi juga mengajarkan praktek. Bagaimana menyatakan kuasa Allah, ya, melakukan mujizat-mujizat Allah. 3,5 tahun. Dan ditambah lagi 40 hari secara apa ya? Secara terus-menerus dan konsisten. Dikatakan di dalam ayat yang ke-3 tadi bahwa diulangi secara privat, diajar berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Ayat ke-3. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka belum mengerti juga. Kalau orang Jawa bilang, nggak mudeng juga gitu. Apa yang disampaikan Tuhan, apa yang menjadi misi Tuhan, yang menjadi rencana Tuhan, mereka tidak memahami. Saya membayangkan, ya, ketika murid-murid mengajukan satu pertanyaan ini, pertanyaannya begini. Ini suatu bukti bahwa mereka belum mengerti apa yang menjadi visi dan rencana Tuhan Yesus yang diajarkan 3,5 tahun tadi plus 40 hari. Murid-murid bertanya begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka berkumpul bersama-sama dan bertanya bersama-sama. Tentunya diwakili satu orang mungkin gitu ya. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Sekali lagi, ternyata mereka tidak mudeng dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama itu. Dan itu mungkin membuat Tuhan Yesus geleng-geleng begitu ya. Mereka memiliki suatu pengharapan, ya. Ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus, pengharapan mereka bahwa Tuhan akan melepaskan, akan membebaskan mereka dari kesulitan-kesulitan jasmani, ya. Yang pada waktu itu mereka derita oleh karena mereka hidup di dalam penjajahan Romawi, kerajaan Romawi. Ya. Mungkin mereka hidup dalam tekanan secara psikis, mungkin juga mereka mengalami kesulitan ekonomi, mereka juga mengalami suatu ancaman secara fisik dan lain-lain. Dan bagi kita yang saat ini kita sudah memiliki Alkitab seperti ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita bisa mengerti, bisa memahami kalau murid-murid pada waktu itu memiliki pola pikir yang salah dan tidak mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus belum naik ke surga dan Roh Kudus belum turun. Mereka belum diurapi dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa memaklumi kalau mereka belum dan tidak dapat mengerti apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi persoalannya adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Bagi murid-murid Tuhan Yesus zaman sekarang ini, zaman kita ini. Karena
ketika kita zaman ini, ketika kita percaya dan kita mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, ya. Lalu dia telah mati, dikuburkan, hari ketiga bangkit sesuai dengan kitab suci. Kita percaya itu, mengakui itu, lalu kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka pada saat itu kita menerima Roh Kudus. Bapak Ibu semua di sini semua sudah dibaptis kan? Artinya Bapak Ibu dan saya sudah menerima Roh Kudus. Katakan bersama-sama coba dengan saya. Saya sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam saya. Amin. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, itulah yang saat ini mengajar kita, memberi hikmat dan pengertian kepada kita, sehingga kita dapat mengerti, memahami firman Tuhan. Itu yang dicatat dalam Yohanes 14 ayat 26. Ya. Saat ini kita sudah mengerti. Murid-murid pada waktu itu belum bisa mengerti. Kita sudah bisa mengerti. Nah, kita sudah mengerti bahwa kerajaan Tuhan Yesus bukan soal pemerintahan dunia, tetapi pemerintahan Allah yang menyangkut roh jiwa manusia, yang akan memberi kelepasan, yang memberi kemerdekaan, memberi keselamatan, dan keselamatan dari dosa maksud saya, dan maut bagi setiap orang yang percaya. Kita bisa mengerti hal itu, oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus yang sudah memberikan hikmat kepada saudara dan saya. Tapi persoalannya adalah begini, Bapak Saudara. Persoalannya adalah sekarang ini, saya bukan menghakimi loh ya. Maaf, saya bukan menghakimi. Sekarang ini tidak sedikit orang-orang yang mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus, fasih bicara bahasa roh, rajin melayani Tuhan, tapi memiliki pola pikir seperti pola pikir murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Bagaimana? Yaitu mereka berharap dengan melakukan semuanya itu, mereka akan dimerdekakan Tuhan, atau Tuhan akan memerdekakan ya dirinya dari persoalan-persoalan pemenuhan kebutuhan jasmani mereka, seperti ekonomi diberkati, supaya keluarga dipulihkan, supaya sakit penyakitnya disembuhkan, dan lain-lain. Dan ketika apa yang terjadi di luar bahkan jauh daripada apa yang diharapkan, maka orang dengan mudah kecewa, bersungut-sungut. Yang parah, imannya menjadi luntur, bahkan kabur. Itulah yang terjadi atas murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, wow, kok gak seperti yang saya harapkan. Lalu apa yang terjadi? Mereka kabur, mereka lari. Dan kita jangan mengulangi kesalahan pola pikir murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, saudara, di masa-masa COVID ya, yang sulit sekarang ini, iman kita sedang diuji. Hendaknya kita semua memiliki iman yang benar, yaitu bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus karena hanya Dia yang sanggup dan sudah memerdekakan, ya, menyelamatkan kita dari kuasa maut. Untuk urusan jasmani, saudara, kita dapat meneladani imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego
ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami suatu permasalahan yang besar yang menyangkut nyawa mereka oleh karena iman kepada Allah, ya, karena dia tidak mau menyembah patungnya Raja Nebukadnezar, diancam untuk dibakar. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego dia memiliki iman, ya, yang dicatat dalam Daniel 3 ayat 17, 28 juga, ya, dengan bahasa saya begini. Jika Allah yang kami puja, sanggup melepaskan kami dari api atau dari persoalan-persoalan jasmani, Ia akan melepaskan kami. Tapi jika Ia tidak melepaskan atau tidak menolong, kami tidak akan berpaling daripadanya dan menyembah patung tuanku itu. Itulah iman mereka. Jadi apapun permasalahan kita saat ini, pastilah Allah sanggup menolong kita. Amin. Tapi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi, kalaupun Allah memutuskan untuk tidak menolong atau menunda pertolongannya, kalaupun ekonomi kita masih sulit, kalaupun sakit kita belum sembuh, kalaupun keluarga kita masih penuh dengan pergumulan, janganlah imanmu kendor, janganlah imanmu luntur, dan janganlah saudara dan saya berpaling daripadanya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Sebab yang terpenting dan kita percaya bahwa karena hanya oleh Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, roh dan jiwa kita diselamatkan. Haleluya. Kita harus memiliki pola pikir yang benar dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ya. Hari ini kita diingatkan yang pertama itu, jangan mengulangi kesalahan pola pikir murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang kedua, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apa yang harus kita ingat? Yang kedua, ingat bahwa Yesus yang naik ke surga akan turun kembali untuk saudara dan saya atau untuk kita. Itu dalam ayat yang ke-11. Dan juga Tuhan Yesus sendiri berbicara pada murid-muridnya pada waktu itu, ya, dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian kata Tuhan Yesus, janganlah gelisah hatimu. Firman Tuhan itu selalu up to date. Saat ini banyak orang-orang sedang gelisah, resah. Firman Tuhan hari ini berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itulah yang diingatkan juga oleh malaikat kepada murid-murid saat kenaikan Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara. Ya, bahwa Yesus yang kamu lihat naik ke surga itu akan turun kembali dengan cara yang sama. Untuk apa? Ini tadi. Untuk saudara dan saya. Inilah yang diingatkan. Selalu saya ingatkan. Sekarang kita diingatkan kembali. Entah sudah berapa lama, berapa kali saya mengingatkan hal ini, menyampaikan hal ini, saudara. Apa itu? Bahwa masa depan kita yang sesungguhnya bukan ada di bumi ini, Bapak Saudara. Yang saat ini penuh dengan COVID dan segala permasalahan yang ditimbulkannya ini. Bukan, Saudara, ya. Seperti surat gembala yang saya tulis seminggu yang lalu, bahwa saat ini, sekarang ini, mau tidak mau, orang akan mengakui, orang akan menyadari
bahwa apapun yang dimiliki di dunia ini, baik itu kekayaan, kesuksesan, kedudukan, nama besar, hasil karya, tidak dapat diandalkan dan tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Kenapa? Sebab ketika masa dan waktu Tuhan datang, dan masa dan waktu Tuhan itu kita tidak dapat mengerti seperti firman Tuhan tadi. Tapi ketika masa dan waktu Tuhan datang untuk kita secara pribadi, maka semuanya itu tidak lagi ada gunanya. Semuanya itu tidak ada gunanya, saudara. Dalam seminggu kemarin, secara pribadi saya kehilangan tiga seorang rekan kawan sekerja. Yang pertama Bu Engnio, jemaat kita semua kenal. Beliau adalah rekan sekerja, beliau adalah pendoa yang gigih. Setiap hari Sabtu jam 5 pagi, 90% dalam 1 tahun dia hadir di gereja untuk berdoa pagi. Hanya 3 hari sakit, waktunya tiba. Ketika kita sedang menguburkan hari Senin, tiba-tiba saya dapat kabar, salah satu rekan sekerja saya juga, yang dulu juga bekerja di tempat ini, bersama-sama dengan kita, dipanggil Tuhan. Besoknya lagi, salah satu rekan kerja juga, seorang gembala sidang GBI di wilayah Tangsel ini juga, yang cukup besar. 30 Maret mengirimkan video ke saya bahwa dirinya sedang dirawat di satu rumah sakit. Dan sebulan berikutnya persis beliau dipanggil pulang. Dan ketika itu terjadi, sekali lagi, semua apa yang dicapai, yang dimiliki, semuanya tidak ada artinya kembali. Saat ini makanya kita diingatkan kembali masa depan kita yang sesungguhnya bukan di bumi ini, tetapi di langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Karena di sanalah Tuhan Yesus kita akan duduk dan bertahta. Dan ingat tadi Tuhan Yesus mengatakan, supaya di mana aku ada, kamu berada. Ya. Supaya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ada, kita ada. Ya. Di sanalah masa depan kita yang sesungguhnya, Bapak Saudara. Jadi inilah waktu yang tepat untuk kita bersama-sama ya memulai mengalihkan fokus kita dari bumi ini ke bumi yang baru nanti ya. Karena bumi ini yang kita tempati ini pada waktunya akan hilang, akan lenyap, akan hangus, dimakan oleh api. Itu kata firman Tuhan. Dan Petrus memperingatkan kepada kita 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Untuk itu di hari-hari ini, Bapak Ibu, marilah kita terus mempersiapkan diri. Marilah kita terus belajar. Supaya apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, entah itu dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, tapi saudara, semua kita lakukan ya untuk kita lakukan, kita arahkan untuk tujuan kekekalan. Bapak Ibu Saudara. Sebab segala persembahan yang baik yang kita lakukan, yang berkenan kepada Allah, itu akan menjadi harta di surga. Kita harus terus berusaha mengumpulkannya, supaya meskipun kita tidak menjadi orang kaya di bumi ini, tetapi kita menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus
bagi murid-muridnya, yaitu saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, apa yang harus kita ingat di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini? Yang ketiga adalah ingat, kita diberi Roh Kudus untuk menjadi saksi Yesus. Ayat yang ke-8. Jadi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya Roh Kudus, bukan hanya untuk kita berbangga-bangga bisa berbahasa roh dengan fasih, atau kita bisa mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus, membuat mujizat. Itu sah-sah saja, tapi bukan itu. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, kenapa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita? Yang pertama, supaya Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu dicatat dalam Yohanes 16 ayat 13a. Supaya Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Untuk itu mari kita terus belajar untuk lebih peka, ya, dan belajar untuk terus mentaati firman-Nya, pimpinannya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, kenapa Roh Kudus memimpin kita, diberikan kepada kita untuk memimpin kita dalam segala kebenaran? Yang kedua, supaya kita memiliki hidup seperti Yesus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Memiliki kehidupan seperti Yesus hidup adalah memiliki kehidupan yang dipisahkan dari dunia. Memiliki kehidupan seperti hidup Yesus adalah memiliki kehidupan yang fokusnya apapun yang kita kerjakan, lakukan hanya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Itu yang dikehendaki. Lalu yang ketiga, supaya melalui kita, ya, Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Roh Kudus memimpin kita supaya kita memiliki hidup seperti Yesus, dan melalui kita Tuhan menyebarkan keharuman di mana-mana. Yang keempat, yang terakhir, supaya terang Kristus bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat perbuatanku yang baik, dan mereka mempermuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya Roh Kudus menjadikan kita saksinya, bukan hanya melalui perkataan atau pemberitaan, tetapi juga melalui bukti nyata dari seluruh hidup kita yang diubahkan semakin seperti Yesus. Dan itulah akan menjadi suatu kesaksian yang berkuasa dan membawa orang untuk datang padanya. Sehingga ketika kalau nanti ya ada orang yang dimenangkan melalui saudara dan saya, itu bukan oleh karena kefasihan kita, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Dan semua kita akan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita memperoleh berkat dari hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, ingat, jangan mengulangi kesalahan pola pikir murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang kedua, ingat, Yesus yang naik ke surga akan turun kembali untuk kita. Yang ketiga, ingat ya, bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita menjadi saksi Yesus. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita boleh diberkati
dan kita mempraktekkan semua apa yang kita dapatkan pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kembali kepada setiap kami Tuhan, bahwa ada hal-hal yang harus selalu kami ingat, supaya kami bisa menjadi murid-murid Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua boleh menerima berkat daripada firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Mari semua Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada hari ini, dan kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Allah, damai sejahtera Allah, sukacita Allah bersama kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan berkati.